adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 9 April 2021, Jumat dalam Oktav Paskah. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dalam masa Paskah, bacaan-bacaan berkaitan dengan perjumpaan Yesus sesudah kebangkitannya dengan para murid. Hari ini kami akan mendengarkan bagaimana mereka berjumpa dengan Yesus ketika mereka mau menangkap ikan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam situasi di mana kami bekerja, dimanapun kami berada, sementara Yesus ada di sekitar kami, tetapi kami tidak melihatnya. Bahkan kami juga merasa bahwa Yesus itu bukan Tuhan tetapi hantu. Padahalnya yang sebenarnya adalah Tuhan. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan agar kami boleh melihat Yesus dengan kacamata dan hati kami yang polos dan tulus serta jernih dan bersih, sehingga kami bisa melihat kehadiran Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 21 ayat 1-14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan besar-besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Cerita tentang kebangkitan tidak pernah habis. Digambarkan di dalam Injil ini, Yesus menampakkan diri ketiga kalinya.
di tepi danau. Pada Yesus disalibkan di Yerusalem. Jaraknya cukup jauh kalau di Balin dan pasar ke Bedugul. Mereka pulkam ya, di tepi danau Galilea. Apa yang mereka buat? Ya mereka kembali menjadi nelayan. Mereka kembali rindu. Maka mereka katakan, ayo kita ke laut, kita tangkap ikan. Maka semua teman-teman yang sudah lama tidak berkecimpung di sana datang berkumpul dan mereka mendorong perahu mereka ke danau. Tapi semalaman mereka tidak pun dapat ikan. Sampai siang. Maka lalu kemudian dialog dimulai dengan pertanyaan Yesus, apakah engkau punya ikan? Aduh, nggak punya nih. Maka lalu Yesus katakan, tebarkan ayo ke kanan sana. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus bukan nelayan. Yesus ini tukang kayu. Tapi karena mereka sudah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus selama kira-kira 3 tahun bersama Yesus, maka mereka tidak banyak tanya lagi. Lemparkan jala, percaya. Apa hasilnya? Luar biasa. Nah saudara, kita pun juga kadang-kadang kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita tidak mau mendengar anjuran-anjuran Tuhan. Kita melanggar, kita tutup telinga, tutup hati. Lalu kita berjalan sendiri di dalam kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengadakan discernment, merenungkan langkah-langkah selanjutnya bersama dengan Yesus, biasanya mendapat berkat-berkat berkelimpahan. Seperti yang dialami oleh para murid. Mereka menangkap ikan begitu banyak. Dan digambarkan biarpun banyak sekali ikannya, tapi tidak koyak. Nah itulah Tuhan. Maka inti dari berita dan pewartaan ini adalah berjalanlah lurus bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita kelimpahan.